Shalom adik-adik. Shalom teman-teman. Bertemu lagi dengan Kak Caca dan Leora di ibadah online Blessing Kids Community. Adik-adik, gak kerasa ya kita sebentar lagi mau Natal? Oh ya, Leora udah daftar Natal belum? Udah dong. Nah, Leora udah daftar. Jadi adik-adik yang belum daftar, segera daftar ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ikutin Kak Caca berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk hari ini. ini. Sebentar, kami akan memuji, mendengar firman Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya yang ada di rumah, semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Yesus itulah satu-satunya. Ayo adik-adik semuanya tepuk tangannya yuk. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita ulang dari awal ya. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita ulang dari awal ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Sekali lagi ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengangkat satu pujian, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kita ulang dari awal. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh karena kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Yuk adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa tuh. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah memuji nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati setiap anak-anak yang mendengar
agar mengerti setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Louis Tuhan. Dan juga berkati untuk Kak Louis Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, yuk kita baca ayat hafalan kita minggu ini. Di Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Sekali lagi ya teman-teman, Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semua dalam keadaan yang sehat? Haleluya. Kalau ada yang sakit, percaya dengan iman setelah ibadah online kalian terima kesembuhan. Ya, nah pada kesempatan kali ini kakak diberi kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah adik-adik semua sudah siap? Ya, siapkan hatinya, pikirannya untuk menerima firman Tuhan. Ya, nah sebelum kakak masuk ke cerita, kakak punya pertanyaan dulu. Siapa di antara adik-adik yang sudah punya cita-cita? Ya, pasti ada yang angkat tangan, saya kak. Mungkin ada yang masih bingung, apa cita-cita ya? Cita-cita itu sesuatu yang kalian mau nanti kalau sudah besar jadi apa? Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi insinyur, jadi menteri. Nah kalau anak sekarang ditanya mau jadi apa? Jawabannya artis, YouTuber, terus apa lagi? Pengisi konten gitu-gitu ya. Nah sekarang kita akan menyaksikan sebuah video di mana ada seorang anak yang memiliki cita-cita. Ya yuk kita saksikan video berikut ini. Shalom anak-anak, Ibu mau cerita tentang kisah Mary, penginjil kecil yang penuh kasih. Mary adalah anak dari seorang yang sangat kaya. Sebagai anak tunggal, Mary sangat disayang oleh ayah dan ibunya. Suatu hari, waktu Mary berulang tahun, ayahnya bertanya, "Mary, kamu mau hadiah apa di ulang tahunmu ini?" Mary langsung menjawab, "Aku mau jadi penginjil, ayah." Ayah dan ibunya ketawa. "Baik Mary," kata ayahnya, "tapi itu nanti, waktu kamu sudah dewasa. Ayo, sekarang kamu mau minta apa?" Kemudian dengan senyum-senyum, Mary berkata, "Ayah, aku minta hadiah kertas putih yang banyak sekali." "Baiklah," kata ayah Mary, meskipun ayahnya merasa permintaan Mary aneh sekali. Akhirnya Mary mendapatkan hadiahnya, yaitu kertas putih yang cukup banyak. Setiap hari setelah pulang dari sekolah, Mary terus menulis dan menggambar di kertas putih hadiah ulang tahunnya. Dan Mary membuat cukup banyak lembaran kertas yang tertulis, "Tuhan Yesus mengasihi kamu," dan dengan sebuah gambar hati yang besar. Suatu sore, Mary membawa lembaran yang dibuatnya sebanyak 10 lembar dan menuju ke taman yang ada di dekat rumahnya. Mulailah Mary membagikan lembaran kertas kepada orang-orang yang kebetulan ada di taman itu. Ketika tinggal 1 lembar, dia melihat ada seorang kakek yang duduk sendirian dengan muka yang sedih. Terus Mary mendatangi kakek tersebut dan memberikan kertasnya. Tetapi tanpa dilihat oleh kakek dan langsung kertasnya dibuang. Mary mengambil kertas yang dibuang oleh kakek
dan dikasihkan kembali kepada kakek itu. Ternyata tetap tanpa dilihat, langsung kertasnya dibuang lagi. Tetapi Mary tidak putus asa. Diambilnya lagi kertasnya dan diberikan lagi ke kakek itu. Si kakek jadi merasa aneh dengan apa yang dilakukan oleh Mary. Akhirnya dilihatlah apa isi tulisan dari kertas itu oleh kakek. Kemudian dia bertanya kepada Mary, "Siapa yang kau maksud dengan Tuhan Yesus yang katanya mengasihi aku?" Dengan sangat senang Mary langsung mengenalkan siapa Tuhan Yesus itu. "Dia adalah juru selamat dunia, kakek," kata Mary. "Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa kita, supaya dosa kita diampuni dan boleh masuk ke surga." Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Mary, wajah kakek mulai ada senyum. Sore itu juga, dengan doa yang sederhana, si kakek berdoa bersama dengan Mary untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Mary pulang ke rumah dengan sukacita dan berkata kepada ayah dan ibunya, "Puji Tuhan, Mary juga sudah dapat hadiah yang dari Tuhan, karena Mary sudah jadi penginjil." Kemudian Mary menceritakan semuanya kepada ayah dan ibunya. Mereka semua juga ikut senang dengan apa yang Mary kerjakan. Puji Tuhan anak-anak, tetapi ibu yakin yang paling disenangkan adalah Tuhan Yesus, karena Mary yang masih kecil mau membagikan kasih Yesus kepada orang lain. Nah, adik-adik sudah menyaksikan video tentang seorang anak yang bernama Mary. Ya, dia memiliki satu cita-cita yang mulia, yaitu dia mau jadi penginjil. Walaupun ayahnya bilang nanti kalau sudah besar, tapi lihat hati Mary terus semangat mau menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dia minta hadiah kertas. Untuk apa? Dia tulis Tuhan Yesus mengasihi kamu. Nah, itu isi dari Injil, sebuah kabar baik. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus memiliki kerinduan yang sama seperti Mary. Kita harus menceritakan tentang Tuhan Yesus, menceritakan tentang kabar baik. Mungkin ada yang tanya, "Kenapa sih Kak saya harus menceritakan kabar baik atau saya harus menceritakan Injil?" Nah, karena ini adalah perintah Tuhan. Ya, adik-adik boleh buka Alkitabnya di dalam kitab Markus 16 ayat 15. Ya, di slide-nya ada. Oke, kita baca. Tadi ayat ini sudah menjadi ayat hafalan sama-sama. Markus yang ke-16 ayat ke-15. Adik-adik yang di rumah bawa Alkitabnya, dibuka Alkitabnya, kita baca. Ya, 1, 2, 3. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Nah, ia di sini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau supaya kita pergi memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Ya, ini adalah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Terlebih kita sudah terima Yesus. Kita sudah mengalami Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tuhan Yesus bilang barang siapa yang percaya akan selamat.
Tapi yang tidak percaya akan binasa atau menerima hukuman maut. Nah, yang kedua, kenapa kita harus memberitakan kabar baik atau Injil? Karena keselamatan yang ada itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nama lain tidak memberikan keselamatan. Kita berbuat baik tidak akan memberi keselamatan. Kita banyak menolong orang, berbuat amal, tidak membuat kita selamat. Tetapi keselamatan yang kita peroleh hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik mau gak teman-temannya juga diselamatkan? Atau adik-adik mau teman-temannya menerima hukuman yang kekal? Kalau menerima hukuman kekal itu artinya ada di neraka. Nah, neraka itu sangat-sangat panas. Ya, kalian pernah terbakar api atau kena api, itu udah panas. Di neraka lebih panas lagi. Apakah adik-adik mau kalau teman-temannya masuk ke neraka? Tentu tidak mau. Kita mau supaya teman-teman kita juga menerima keselamatan, menerima hidup yang kekal, masuk surga bersama Tuhan Yesus. Ya, nah makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, yuk kita mau beritakan kabar baik, beritakan kepada teman-teman kita. Ya, kabar baiknya itu apa? Injilnya itu apa? Ya tadi keselamatan, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus tebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus gantikan hukuman kita. Harusnya kita ini yang dihukum, kita yang menerima hukuman. Tapi Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus mengasihi kita. Makanya Tuhan Yesus rela menggantikan kita. Tuhan Yesus bilang, aku saja, aku yang gantikan hukuman itu. Sehingga kalian diselamatkan. Nah, berita kabar baik ini, berita keselamatan ini gak boleh kita simpen sendiri. Gak boleh kita egois. Udah biarin, saya aja yang selamat, saya aja yang masuk surga. Yang lain, no way. No. Gak begitu ya adik-adik. Keselamatan harus kita bagikan. Kita bagikan ke seluruh dunia. Tadi ayatnya bilang pergi beritakan Injil ke seluruh dunia, ke segala makhluk. Artinya ketika kita ketemu orang-orang yang belum percaya Tuhan. Ketika kita ketemu dengan orang-orang di sekeliling kita. Mereka masih gak tahu siapa Yesus. Yuk kita beritakan. Kita kasih tahu Yesus mati buat kamu. Yesus mati tebus dosa kamu. Supaya kamu selamat. Ya adik-adik. Lalu bagaimana Kak caranya? Aku kan masih kecil, aku gak bisa. Nah adik-adik jangan takut, lihat Mary masih kecil. Bisa memberitakan tentang kabar baik, adik-adik pun bisa. Ya gampang, caranya gimana? Kalian cuma ceritain apa yang kalian sudah alami. Kebaikan-kebaikan Tuhan apa yang sudah kalian alami. Yang pertama tadi kalian sudah mengalami keselamatan, dosa kalian sudah diampuni sehingga kalian boleh peroleh hidup yang kekal. Ceritakan itu kepada teman-temanmu. Ya, atau kalian juga bisa menceritakan tentang apa? Kalian pernah ditolong Tuhan Yesus, yang sakit pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mungkin kalian sedang sedih, Tuhan Yesus hiburkan. Apa yang kalian alami, kebaikan-kebaikan Tuhan yang kalian alami. Ceritakan itu kepada teman-teman kita. Ya, terus Kak, tapi aku malu kalau aku cerita. Ada cara lain. Jadilah teladan. Ya, jadi teladan dalam tindakan dan perilaku kita. Ayatnya ada dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Adik-adik, hendaklah kita semua itu menjadi teladan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, engkau tidak bisa, engkau muda gitu ya. Gak apa-apa, adik-adik masih kecil, adik-adik juga bisa memberitakan Injil. Adik-adik bisa menjadi saksinya Tuhan lewat perkataan. Nah di sini kakak catat ada Tuhan mau kita menjadi teladan di dalam hal apa saja. Yang pertama, jadi teladan dalam perkataan. Nah anak-anak Tuhan, anak-anak BKC khususnya, kalau kalian bermain dengan teman-teman atau dengan kakak adik, atau kalian lagi main games. Nih kakak pernah dengar
ada anak BKC main game. Ini maaf, kakak cuma contoh. Lagi main game, entah kenapa, mungkin dia kalah atau apa. Ngomongnya, aduh kakak bikin sampai kaget. Maaf ya, kakak bukan kasih contoh. Ini kakak denger, sialan. Aduh kakak sampai kaget, hah kok anak Tuhan Yesus ngomongnya begitu ya? No, kita anak Tuhan gak boleh berkata yang sia-sia. Ya, nah kita harus jadi teladan. Kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, gak boleh berkata yang tidak baik. Atau kalau lagi kesel, lagi marah, ngomong keluarnya kebun binatang. No, ya gak boleh. Jaga, perkataan kita harus keluar perkataan yang baik. Sehingga orang yang dengar nanti, wah ini anak luar biasa sekali. Perkataannya sangat baik, sopan, tutur katanya lembut. Wah, nah nanti orang akan bingung dan mereka bertanya, kok bisa? Kalian tinggal bilang, tentu karena saya diajarin oleh Tuhan Yesus untuk berkata yang baik. Nah itu kalian sudah jadi saksi. Ya. Nah yang kedua dalam apa? Tingkah laku. Nah tingkah laku ini apa? Perbuatan kita adik-adik. Kalau kita lagi di jalan misalnya. Ya, ada rambu-rambu lalu lintas. Kita anak Tuhan, taati, jadi teladan, jadi contoh. Jangan lampu merah kalian ya ngebut diterabas ya, atau papa mamanya mungkin naik mobil, kalau kalian lihat lampu merah diingetin stop, mana lampu merah, taati peraturan. Kita mau jadi berkat, tingkah laku kita. Nah mungkin sekarang karena online kali ya, jadi mungkin gak kelihatan yang nyontek mana. Nah tapi mungkin udah ada yang beberapa PTM sekarang, tapi duduknya juga udah jauh-jauh ya. Kalau saat menghadapi ujian, yuk tingkah laku kita jadi berkat. Jangan menyontek lagi ya. Anak Tuhan Yesus harus jujur. Kerjakan ulangan juga dengan jujur ya. Kita mau menjadi saksi lewat tingkah laku kita. Nah lalu lewat apa? Kasih kita. Kita jadi teladan. Kita sebagai anak-anak Tuhan ya, Tuhan Yesus sudah beri contoh. Ya dia mati di kayu salib karena dia mengasihi kita. Nah kita mau tunjukkan kasih kita kepada teman-teman kita. Mungkin ada yang sakit. Ada yang memerlukan pertolongan. Jangan cuek ya. Kalian doakan. Kalau memang kalian punya berkat lebih, kalian bisa beri sesuatu, berilah. Tunjukkan kasih itu. Ya, dengan begitu mereka akan lihat. Mungkin teman kalian belum percaya Tuhan, tapi kalau kalian doakan, kalian bantu, mereka akan merasa dikasihi. Mereka akan bertanya-tanya, kok kamu bisa berbuat begini? Kita bilang, tentu karena Tuhan Yesus sudah kasih contoh untuk mengasihi. Nah dengan demikian kalian sudah jadi saksi. Dan kita tidak tahu dengan perbuatan kita itu, dengan tindakan kita, dengan kasih kita, mereka akan tersentuh. Ya, mereka akan bisa bilang, oh kalau gitu aku mau percaya seperti engkau. Aku mau percaya sama Tuhan Yesus jadi anak baik seperti engkau. Ya adik-adik ya. Nah lalu dalam kesetiaan. Ya adik-adik yuk setia. Setianya dalam apa? Baca Alkitab, berdoa, ibadah, mengerjakan tugas-tugas. Kita jadi teladan. Jangan malas-malesan. Ya harus setia. Yang terakhir juga Tuhan mau kita jadi teladan dalam kesucian. Artinya apa? Yuk kita mau jaga hidup kita. Kita mau jaga hidup kita yang benar. Hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan ajarkan, itu yang kita mau lakukan. Ya, kita mau jaga hidup kita supaya hidup kita ini boleh menjadi saksi buat orang lain, jadi teladan buat orang lain. Ya, ketika orang lihat kita, mereka lihat sesuatu yang berbeda. Dengan demikian, orang akan bilang, "Wah, anak ini anak yang luar biasa. Aku mau jadi seperti dia, anak yang baik, anak yang sopan." Ya, dan mereka bisa percaya sama Tuhan Yesus. Nah mungkin ada saat ini adik-adik yang orang tuanya atau kakek neneknya belum percaya sama Tuhan. Adik-adik bisa menjadi saksi. Adik-adik bisa memenangkan jiwa. Adik-adik bisa memenangkan mereka. Dengan apa? Dengan tindakan kalian, perkataan kalian, perbuatan kalian. Dan berani untuk bercerita. Kalau kalian suka cerita, ceritakan tentang Tuhan Yesus. Ya, seperti Mary. Mungkin tadi kakeknya sempat menolak, tapi dia nggak menyerah. Sama dengan adik-adik. Mungkin teman kita ketika kita cerita tentang Tuhan Yesus, mereka nggak mau dengar. Jangan nyerah. Ya, berdoa, minta sama Tuhan, bilang, Tuhan Yesus, ini aku, this is me. Aku mau Tuhan jadi saksi Tuhan
membawa jiwa-jiwa banyak datang sama Tuhan. This is me Tuhan, ini aku Tuhan, pakai aku. Ya, adik-adik minta kuasa Roh Kudus menolong kalian untuk bersaksi, memenangkan jiwa, jangan egois. Ya, bagikan kasih, bagikan keselamatan kepada orang-orang di sekeliling kita. Ya, adik-adik, kok susah? No, enggak susah adik-adik. Yang penting kalian mau minta Roh Kudus pimpin kalian, ya, supaya kalian diberi keberanian untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Oke, siapa yang mau jadi saksi Tuhan, memenangkan jiwa buat Tuhan dan bilang sama Tuhan, this is me. Yang mau boleh angkat tangannya. Yes, kakak lihat pasti ada tangan-tangan yang terangkat. Yuk, kakak mau ajak adik-adik yang tadi sudah angkat tangan. Ya, yang mau bilang this is me. Yang mau bilang ini aku Tuhan. Pakai aku Tuhan jadi saksimu. Kita mau bersatu di dalam doa. Kakak mau berdoa buat adik-adik semua. Supaya Roh Kudus memberi keberanian menjadikan adik-adik semua saksi Tuhan. Memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Yuk adik-adik yang mau bilang this is me. Yang mau bilang ini aku Tuhan. Mau jadi saksi Tuhan. Kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa bersama-sama. Dan taruh tangan adik-adik di dada. Yang sungguh-sungguh mau menjadi saksi Tuhan, memberitakan tentang keselamatan, memberitakan kabar baik, membagikan tentang kasih Tuhan. Mari taruh tanganmu di dada. Kakak Luis mau berdoa buat adik-adik yang sudah taruh tangannya di dada. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau firman-Mu hari ini mengingatkan kami agar kami menjadi saksi Tuhan. Agar kami boleh menjadi anak Tuhan yang berani untuk memberitakan tentang keselamatan. Biar Kau pakai hidup kami menjadi teladan. Sehingga orang-orang boleh melihat Kristus di dalam kami. Sehingga mereka yang melihat kami juga boleh percaya kepada Engkau. Lihat setiap tangan kami yang kami taruh di dada. Kami mau berkata, this is me Lord, ini aku Tuhan. Pakai aku Tuhan menjadi saksimu, memenangkan jiwa-jiwa bagi mereka yang ada di sekeliling kami. Mari Roh Kudus, Engkau menolong setiap anak-anak kami, adik-adik kami. Kuasa-Mu dinyatakan bagi setiap adik-adik kami. Berkeberanian yang daripada Engkau dicurahkan kepada adik-adik kami. Sehingga Tuhan, mereka semua boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berani bersaksi, berani memberitakan kabar baik seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapak. Kita juga akan berdoa buat persembahan. Kita mau siapkan hati kita. Bapak, kami setelah mendengar firman Tuhan, kami juga akan berikan persembahan. Engkau kiranya berkati persembahan kami. Supaya persembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan juga biar persembahan kami ini Tuhan boleh dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Dan satu lagi kita akan berdoa buat yang berulang tahun. Kita mau sama-sama memberkati teman-teman kita yang berulang tahun. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga bersatu hati. Kami mau berdoa buat teman-teman kami yang hari ini juga berulang tahun. Kami mau berdoa buat Greg, Alvaro, Saumatir Gerat, Jose Timothy Liu, Angelina, Kayla Azalia Limbong, Marcelo Benedict, Queen Esther Huang, Heaven Ramana Engli, Jacqueline Andrea, Josh Frederick Dominico, dan Devanka Boas Pranaja. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati Tuhan dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa biar kiranya mereka terus Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Di usianya mereka yang semakin bertambah, mereka juga semakin bertambah mengasihi Tuhan. Bahkan mereka juga selalu punya kerinduan untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak yang baik, kami percaya Engkau memberkati setiap kami yang sudah mengikuti ibadah online hari ini. Biarlah terus Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan boleh menjadi bagian kami. Kau berkati kedua orang tua kami, berkati semua keluarga besar kami, berkati semua kakak-kakak yang sudah mengambil pelayanan hari ini. Biar terus Kau tambahkan kepada setiap kami cinta yang tulus Tuhan, cinta yang kepada Engkau. Kasih kami Tuhan semakin menggebu-gebu di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau akhiri ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan.
Dan kakak rindu adik-adik ingat firman Tuhan dan mulai hari ini jadi saksi Tuhan. Ya bilang, ini aku Tuhan, this is me, aku mau jadi saksi Tuhan. Oke? Nah, kakak mau ingatkan kembali, jangan lupa daftar untuk hadir di ibadah Natal. Oke? Ya, linknya sudah di-share di grup masing-masing. Yuk segera daftar karena sebentar lagi Natal akan segera tiba. Oke adik-adik, sampai berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.